Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk menyempatkan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ivan Arisanti. Saya adalah dosen di program studi psikologi Fakultas Psikologi dan Humaniora Universitas Teknologi Sumbawa dengan nomor induk dosen nasional 0821098101. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau lebih dikenal dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan micro teaching sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi psikologi yang memiliki bobot 3 SKS dan ditawarkan pada mahasiswa di semester ganjil. Biasanya yang dapat mengikuti adalah mahasiswa semester 3 ke atas. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi sangat relevan dengan bidang keilmuan saya di manajemen sumber daya manusia, di mana 3 tahun terakhir penelitian saya fokus di bidang manajemen sumber daya manusia, baik itu kepemimpinan, etos kerja, komitmen organisasi yang dikaitkan dengan psychological well-being, work-life balance, dan juga mental health. Adapun materi pembelajaran pada psikologi industri dan organisasi berisi tentang wawasan terkait dengan psikologi industri dan organisasi beserta pengertiannya, terkait dengan kondisi kerja dan psikologi perkayasaan, kepemimpinan dalam organisasi, iklim dan budaya organisasi, rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, dan juga motivasi kerja, kepuasan kerja, stres dan keselamatan kerja, psikologi konsumen, dan juga komunikasi yang efektif. Kemudian mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi berdasarkan rencana pembelajaran semester yang saya buat sebagai dosen, pengampu terdiri dari 16 pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk mengikuti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Kemudian pelaksanaan kuliah dilakukan secara offline, di mana untuk pendekatan pembelajaran berbasis kooperatif, pendekatan pembelajaran aktif, dan juga komunikatif dan partisipasi. Kemudian video yang akan ditampilkan merupakan micro teaching untuk pembelajaran psikologi industri dan organisasi pada pertemuan ketiga dengan topik kepemimpinan dalam perusahaan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga sesuai subcapaian pembelajaran adalah CPL yang pertama terkait dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 3, mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisa berbagai gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, maupun komunitas. CPL 4, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun salah satu bahan ajar yang digunakan dalam tugas kelompok adalah salah satu artikel dan diskusi 2 artikel ilmiah penelitian yang saya tulis dengan berkolaborasi dengan penulis di luar kampus Universitas Teknologi Sumbawa, baik dalam maupun luar negeri terkait dengan kepemimpinan. Kemudian pada video pembelajaran yang akan ditampilkan nanti akan menampilkan 3 kegiatan inti. Yang pertama, kegiatan awal terdiri dari bagaimana dosen membuka perkuliahan, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan persepsi pada mahasiswa. Yang kedua, dilanjutkan kegiatan inti yang berisi pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab, serta penugasan kelompok. Yang ketiga, diakhiri dengan penutup, di mana penutup berisi konfirmasi evaluasi, penyimpulan materi yang sudah diberikan, penyampaian materi berikutnya, dan juga penutup. Demikian sedikit perkenalan dari saya selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dan juga deskripsi terkait video yang akan diberikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita kembali lagi dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi untuk pertemuan ketiga dengan tema kepemimpinan dalam perusahaan. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan mungkin saya absen dulu ya. Jadi untuk melihat kehadiran adik-adik ya. Muhammad Rizky, Halo. Trijanatul Hafizah Safia Bung, Miftahul Ummah hadir.
Mbak Juliana hadir, Asti Herunisa, saya Indah Amelia Sari, hadir. Vanessa Putri, hadir. Naya Rabani, hadir. Dwi Marta Kalisa, hadir. Sabita Azma Silmia ya, hadir Bu. Oke baik. Jadi hari ini ada yang sudah hadir dan ada beberapa mahasiswa yang izin ya sakit dan juga ada izin kegiatan. Baik, kita akan mulai masuk dalam program kita. Jadi program kita ini bertujuan terkait dengan jumlah perusahaan yang adalah untuk memahami peran, fungsi, dan haknya dalam organisasi, baik itu berdasarkan iklim dan budaya organisasi, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif dan meningkatkan kinerja individu dan tim. Jadi perlu dipahami adik-adik bahwa terkait dengan kepemimpinan ini, dia kalau kita mengacu pada beberapa literatur dan juga mungkin adik-adik yang sudah sebelumnya pernah aktif dalam organisasi, jadi kepemimpinan ini memiliki peran krusial dalam sebuah organisasi. Yang perlu dipahami adik-adik dari misalnya persepsi dan juga tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan, bahwa kepemimpinan itu memiliki definisi adalah subjek paling penting untuk manajer karena memiliki peran kritis dan dimainkan oleh pemimpin dalam efektivitas kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan juga mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas. Contohnya dalam penegakan kedisiplinan, melaksanakan tugas dengan benar dan mengarahkan kelompok dan memberikan motivasi. Jadi, nah kepemimpinan dan manajemen itu dia memiliki hubungan yang sejalan, ada di mana manajemen itu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi dalam kepemimpinan itu juga membutuhkan manajemen organisasi tata kelola yang baik, ya seperti itu. Dalam mulai sumber daya dan lain sebagainya. Yang perlu dipahami itu adalah perbedaan pemimpin dan manajer ya. Kalau kita pahami pemimpin itu dia pokok pekerjaannya mempengaruhi orang. Kalau manajer tuh pokok pekerjaannya dia mengelola sumber daya. Nah, kalau pemimpin dia perencanaannya berdasarkan visi, kalau manajer dia perencanaannya berdasarkan usaha. Ya karena pemimpin dia harus punya misi yang jelas ya, termasuk rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang dalam mengelola organisasi. Kalau manajer dia lingkupnya agak khusus gitu ya. Ada manajer personalia, manajer pemasaran. Jadi lingkupnya khusus di personalia berarti SDM. Kalau pemasaran lingkupnya berarti dia manajernya cukup di pemasaran. Tetapi kalau pemimpin dia lingkupnya keseluruhan. Sama contohnya kalau misalnya di Fakultas Psikologi dan Humaniora itu kan dalam universitas tuh banyak fakultas-fakultas ya. Nah, setiap fakultas punya dekannya. Nah, dekannya itu dia membawahi semua prodi. Nah, di setiap prodi ada namanya ketua program studi. Nah, itu. Nah, jadi dia berbeda. Nah, rektor dia membawahi ke keseluruhan unit, baik yang di fakultas maupun yang unit-unit yang ada di lainnya. Dan juga pemimpin itu berusaha melakukan peningkatan atau pengembangan. Kalau manajer menjaga atau meningkatkan yang ada tuh agar berjalan dengan baik. Kalau pemimpin dia berorientasi pada manusianya kan ya. Tapi kalau manajer dia berorientasi pada sistem atau peraturan yang ada di unitnya masing-masing. Sebetulnya dia juga termasuk dengan orang, tapi ruang lingkupnya hanya orang di unitnya masing-masing ya. Terkait bagaimana dan kenapa kalau dia di pemimpinan dia berusaha untuk membangun komitmen, mengurusi perubahan dan menetapkan arah tujuan yang sebagai seorang pemimpin. Terus hal-hal yang harus dimiliki oleh pemimpin itu adalah yang pertama dia memotivasi diri, terus dia juga harus memiliki kemampuan berbicara di muka umum dengan baik, ada pemahaman teknik atau alat kendali mutu ya. Jadi semua harus berdasarkan standar operasional SOTK yang ada, standar organisasi tata kelola yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi nggak bisa itu dia berjalan tanpa melihat ada nggak alat kendali mutu yang berhubung dengan standar operasional ya, ke standar organisasi tata kelola. Nah, dia harus memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah,
dengan sistem yang ada dalam organisasi tersebut. Terus dia juga harus mentransfer pengetahuan kepada bawahannya. Jadi nggak bisa sendiri ini pintar sendiri ya dia. Jadi harus ketika dia maju dia harus maju bersama gitu ya. Jadi itu intinya. Punya role model yang jelas dalam memberikan contoh. Yang nggak mungkin misalnya kita minta datang pagi, kita tidak datang pagi terlebih dahulu ya. Sehingga orang lain bisa mencontoh ada perubahan. Karena tidak bisa hanya dari instruksi saja, tapi harus ada dengan contoh. Ya, sehingga itu yang perlu dibangun dalam harus kita diri seorang pemimpin. Nah, kalau kita bicara pemimpin, berarti harus ada ciri kepemimpinan yang efektif. Berarti kalau kepemimpinan efektif, dia mampu memutuskan atau memecahkan masalah, mampu merencanakan atau menetapkan prioritas, dan juga dia mampu memotivasi, dan juga dia mampu berkomunikasi. Nah, kalau berkomunikasinya, pemimpin harus dua arah, nggak bisa searah dari dia. Karena harus ada timbal balik gitu ya, timbal balik. Kita berusaha mendengarkan dan mendengarkan ya, dan juga didengarkan seperti itu ya. Jadi harus tidak bisa hanya didengarkan saja, tapi kita harus juga mendengar. Nah, ciri-ciri pemimpin yang efektif ini berdasarkan teori sifat ya. Dia berarti harus memiliki pengetahuan yang luas, sehat jasmani dan rohani, energik, mampu mengendalikan emosi ya. Karena kalau jadi pemimpin tuh intinya harus bisa mengendalikan emosi ya. Makanya banyak sekali penelitian terkait dengan kesehatan mental dan regulasi emosi terkait dengan pemimpin ya, pemimpin. Bahkan burnout dalam bekerja itu juga itu banyak juga dikaji untuk psychological well-being. Bahkan ada terkait dengan inilah menjadi seorang pemimpin juga terkait dengan psikologi positif juga banyak dikaji. Terus kemampuan analisis yang tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi, objektivitas melakukan dalam bawahan, dia harus objektif, berani mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri, layak menjadi teladan dan mampu berperan sebagai atasan, guru, ya bisa juga berperan sebagai seorang bapak ya, dan bisa juga berperan sebagai seorang ibu misalnya ya, dan penasehat bagi bawahannya. Nah, kalau kita bicara gaya kepemimpinan, sebetulnya dalam beberapa buku, terutama dalam Al-Quran itu, sebenarnya kita tidak punya gaya kepemimpinan ya. Ya, karena setiap orang punya gayanya masing-masing. Bahkan ada yang mengkombinasikan dalam kepemimpinannya itu ada lebih dari satu gaya kepemimpinan. Tapi berdasarkan teori yang ada, itu gaya ada otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter itu adalah gaya di mana dia pemimpin memiliki kendali penuh atas segala keputusan, memberikan perintah yang harus dilaksanakan tanpa mempertimbangkan masukan dari bawahannya. Jadi dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahannya. Jadi dia lebih kepada apa yang dianggap benar, dia yakini, menurut dia baik, ya sudah. Itu otoriter. Ada juga gaya kepemimpinan laissez-faire ya. Gaya kepemimpinan ini membebaskan bawahan untuk membuat keputusan sendiri dengan intervensi minimal dari pemimpin. Nah, ini ada ciri-ciri kepemimpinan otoriter. Dia tanpa adanya musyawarah, tidak mau menerima saran dari bawahan, jadi mementingkan diri sendiri dan kelompok. Terus selalu dia melakukan perintah ya, memberikan tugas mendadak, cenderung menyukai bawahan ABS ya. Kalau kita kenal ABS itu asal bapak senang lah ya. Ya, terus dia memaksakan kehendak, setiap keputusan tidak dapat dibantah ya. Terus kekuasaan mutlak ada pada pimpinan, terus hubungan dengan bawahan dia biasanya kurang harmonis. Terus kalau ada kesalahan dia tanpa kenal ampun lah. Kurang percaya pada anak buah, kurang memberi dorongan semangat kerja bawahannya, kurang mengolah diri, dia selalu juga tertutup ya, suka mengancam ya, kurang menghiraukan usulan bawahan, ada rasa bangga bila bawahannya takut, tidak suka bawahannya maju dan berkembang, kurang adanya rasa kekeluargaan dan senang sanjungan. Nah, ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter ini eh, kalau di zaman sekarang kira-kira ada nggak ya? Ada. Kira-kira siapa? Ah? Kira sedikit. Ya, kira-kira siapa contohnya? Presidennya kok orang Korea Utara ya, Kim Jong Un. Kim Jong Un. Ya kalau kalau dibilang Korea Utara itu dia kan dia berbasis negara yang apa ya komunis ya, negara komunis itu dia
cenderung di otoriter ya, yang otoriter. Tetapi mungkin dengan seiring perkembangan zaman, Kim Jong Un itu tidak semua mewarisi apa yang dari ayahnya ya, tapi tetap otoriter itu dia masih digunakan. Kalau Presiden Jokowi, kalau Presiden Jokowi cenderung apa kira-kira? Demokratis ya? Demokratis. Ya. Karena negara kita berbasis itu ya, Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Itu kalau yang otoriter. Nah, kalau ini ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire ya, jadi pimpinannya bersikap pasif. Terus semua target diberikan kepada bawahan, tidak tegas, kurang memperhatikan eh, kurang kelebihan bawahan, percaya kepada bawahan, pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali, mudah dibohongi bawahan, pemimpinnya kurang efektif, kreatif, kurang mawas diri, perencanaan dan tujuan kurang jelas, bawahan merasa sebagai orang yang berkuasa, kurang berikan dorongan pada bawahan, terus merasa tanggung jawabnya kurang berwibawa, menjunjung tinggi hak asasi dan menghargai pendapat bawahan, dan dia kurang bermusyawarah. Kalau dia ciri-ciri gaya kepemimpinan necessary. Nah, ada ini ciri-ciri kepemimpinan situasional ya. Jadi dia supel atau luas, ya berwawasan luas, mudah menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu saja ya. Terus berprinsip dan konsisten terhadap satu masalah, punya tujuan yang jelas, bersikap terbuka, serta mampu membantu memecahkan permasalahan bawahan, mengutamakan suatu kekeluargaan, ada komunikasi baik satu arah atau dua arah, mengutamakan produktivitas kerja, bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi, ya sama bawahan tuh dia biasa diberi kesempatan untuk mengenal pendapat. Terus dia juga mengutamakan adanya kontrol ya. Terus juga dia juga bisa mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari setiap bawahannya. Dia mengutamakan kepentingan bersama serta mempunyai ketegasan dalam situasi dan kondisi tertentu, serta dia mau menerima saran dan kritik dari bawahan. Itu kalau yang situasional. Kalau demokratis ya biasanya dia pendapatnya berfokus pada hasil musyawarah ya. Jadi ada tengah rasa, ada lapang dada dan terbuka ya. Dia memberi kesempatan mengeluarkan karir pada bawahannya, percaya bawahannya ya, tidak mudah putus asa, adil dan bijaksana, suka bermusyawarah. Nah biasanya itu inti dari gaya-gaya kepemimpinan demokratis. Intinya dia tidak mementingkan diri sendiri lah, gitu. Jadi tanggap dia terhadap situasi dan kondisi yang ada ya. Senang nih pada orang-orang yang selalu kreatif dan juga inovatif. Dan juga dia mau menerima usulan dan pendapat untuk inovasi. Nah, sumber daya kekuatan pemimpin itu adik-adik yang perlu dipahami itu dia kekuatan pribadi itu memiliki peran sebesar 50% ya. Kekuatan pengetahuan itu sebesar 35%, kekuatan peran ya 15%. Nah, kenapa kekuatan pribadi dia besarnya 50% adik-adik? Karena biasanya seorang pemimpin itu dilihat dari personalnya dulu, baru kemudian dari pengetahuan, baru pengalamannya. Ya, itu kan. Nah, dampak kemungkinan terhadap iklim organisasi itu, kalau otoriter dia dampaknya itu terhadap iklim organisasi dia tegas, tapi bisa menimbulkan tekanan dan ketegangan. Kalau demokratis biasanya dia kondusif, terbuka dan mendukung partisipasi. Kalau laissez-faire itu biasanya dia bebas, tetapi bisa menyebabkan kebingungan jika tidak dikelola dengan baik, terutama pada orang-orang yang ada di bawahnya atau orang-orang yang bekerja dalam timnya gitu ya. Kalau situasional dia adaptif, fleksibel dan bisa menjaga iklim agar dia tetap stabil. Nah, untuk kemudian dalam budaya organisasi, adik-adik, kalau kita kalau mengacu pada budaya organisasi, jadi pemimpin itu memiliki peran utama dalam membentuk, mengarahkan, dan memperkuat budaya organisasi yang meliputi nilai, norma, dan keyakinan yang anut bersama oleh anggota organisasi. Nah, kalau kepemimpinan dikaitkan dengan budaya organisasi, dikaitkan dengan psychological well-being atau psychological capital, itu merupakan bagian yang ada kesinambungan kalau dalam sebuah penelitian. Nah, kalau budaya yang lemah, berarti itu akan mengakibatkan adanya konflik di dalam organisasi, rendahnya motivasi, dan juga menjadi tujuannya tidak selaras. Itu yang perlu dipahami. Nah, ini skema sikap pemimpin terhadap bawahan ya. Jadi ketika dia mampu
Jika dia mampu, adik-adik harus dipahami bahwa ada juga yang mampu dan mau, ada yang mau ya. Ada juga mampu tetapi dia tidak mau ya, tidak ada tergerak untuk apa bergerak sama sekali. Ada juga yang tidak mau sekali, tidak mau sama sekali ya. Ada yang mau tapi tidak mau sama sekali. Karena kita harus pahami setiap karakter orang itu dia berbeda-beda. Nah, kalau sudah tidak mau, ini harus perlu dikaji apakah dia juga tidak mau dan juga tidak mampu ya. Terus sama sekali dia tidak mampu seperti itu. Ya, itu yang perlu dilihat. Jadi karena memang itu yang harus dipahami bahwa setiap karakter orang berbeda-beda, cara bekerja setiap orang juga berbeda-beda. Ketika dia tidak mampu, berarti harus ada solusinya. Ketika dia tidak mau dan tidak mampu, harus ada solusinya. Kalau misalnya dia mau tetapi tidak mampu, pun juga harus ada solusinya. Nah, kalau misalnya dia tidak mau sama sekali, berarti kan ada masalah dan itu harus segera diselesaikan. Nah, ini ada tugas presentasi kelompok yang sudah saya bagikan sebelumnya. Ada artikel yang untuk direview. Jadi tujuannya agar mahasiswa mampu memahami, analisis dan menyampaikan isi dari sebuah artikel ilmiah secara kritis dan sistematis dengan kerjasama dalam kelompok kecil. Dan ketua kelompoknya itu kan terdiri dari 2 orang mahasiswa. Artikel itu direview ya. Terus tiap kelompok hanya mereview 1 artikel. Nah, nanti adik-adik mungkin bisa presentasi disesuaikan dengan waktunya ya. Yang mungkin jangan terlalu lama. Mungkin ada yang mau maju adik-adik, yang mau maju ke depan. Oh ya, oke baik. Iya, ada yang maju. Silakan maju untuk presentasi hasilnya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di sini kami akan mereview ya tugas, yaitu artikel yang berjudul How Does Spiritual Leadership Influence Employee Well-being, finding from PLS, SMA, and FSKCA. Jadi artikel ini ditulis oleh Chen Li Chang dan Ibu Yvonne yang sumbernya itu dari Emerging Science Journal volume 6 nomor 6 dan diterbitkan tahun 2022. Jadi di dalam artikel ini meneliti bagaimana kepemimpinan spiritual itu bisa mempengaruhi kesejahteraan karyawan di sektor publik Indonesia. Jadi di sini tuh mempertimbangkan peran mediasi juga dari komitmen afektif dan keterlibatan kerja. Metode yang digunakan pada artikel ini yaitu gabungan partialist square structural equation modeling atau PLSSM dan fusi set kualitatif komparatif analisis atau FSTCA. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan spiritual itu secara langsung bisa meningkatkan keterlibatan dan kerjasama dan kesejahteraan dari karyawan. Tapi dia tidak signifikan jika dimediasi melalui komitmen afektif saja. Nah, selain itu, keterlibatan kerja ternyata terbukti sebagai mediator yang paling efektif dalam hubungan tersebut. Konfigurasi dalam FSKCA menunjukkan bahwa atribut kepemimpinan seperti visi, cinta altruistik, dan harapan atau iman ternyata sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Nah, implikasi praktis penelitian ini adalah pentingnya penerapan praktik kepemimpinan yang berlandaskan spiritual untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai sektor publik. Oke. Baik, mungkin terima kasih ya pada Tia dan juga Rita ya untuk presentasinya pada hari ini. Kita applause dulu buat dua partisipant. Terima kasih, Bu. Ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Adik-adik, apakah sudah cukup jelas? Ada pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan saja yang saya sampaikan terkait dengan artikel yang kita sempat review.
eh, kalau kita lihat itu ada salah satu variabel itu komitmen efektif ya, Dede ya. Kita lihat dari hipotesisnya ternyata komitmen efektif itu dari hasil penelitian itu tidak berpengaruh signifikan terhadap employee well-being atau kesejahteraan karyawan gitu ya. Kira-kira mengapa komitmen efektif itu tidak berpengaruh signifikan? Mungkin ada yang punya pandangan, ada silakan mungkin. Halo, boleh Bu? Oh boleh ya. Kalau dari pandangan saya sih Bu, karena komitmen efektif ini tuh hanya mencerminkan ketertarikan emosional terhadap organisasi gitu Bu. Tapi tidak selalu mencerminkan pengalaman positif secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, faktor seperti juga beban kerja dan konflik peran lingkungan birokrasi publik dapat menghambat dampak dari ketertarikan emosional dalam kesejahteraan Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Saya. Oke, baik. Baik, terima kasih Rizky atas jawabannya. Ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup jelas? Ada yang mungkin yang ditambahkan atau sudah cukup jelas? Cukup ya. Oke, baik. Baik, terima kasih ya pada adik-adik yang sudah memberikan tanggapan terhadap soal yang sudah diberikan. Nah, intinya adalah kesimpulan dari perkuliahan kita adik-adik bahwa kepemimpinan itu merupakan elemen kunci dalam menentukan arah, budaya, iklim kerja, kinerja suatu perusahaan. Jadi pemimpin efektif itu tidak hanya mampu dalam mengambil keputusan secara strategis, tapi dia juga bisa harus memberikan inspirasi, ya, memberikan juga motivasi dan juga membangun hubungan yang sehat dengan timnya, ya. Hubungan yang sehat ya dalam arti kita juga perlu eh, bagaimana memperlakukan manusia dengan manusiawi ya. Jadi dia tidak hanya sebagai alat atau tools saja, tapi sebagai aset yang berharga dalam suatu organisasi. Tanpa perannya SDM ya, sumber daya manusia ini, maka roda dalam organisasi tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, gaya kepemimpinan yang tepat, baik itu otoriter, yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, ada demokratis, laissez-faire, maupun situasional, itu perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam organisasi, baik itu karakter dari timnya, dan apa saja tantangan yang dihadapi. Untuk pemimpin yang adaptif dan visioner, itu akan mampu dalam menciptakan budaya dan iklim kerja positif, sehingga itu memperkuat loyalitas serta mendorong perusahaan mencapai tujuannya secara berkelanjutan. Jadi sebetulnya dari materi perkuliahan kita hari ini, kalau kita dapat kesimpulan kurang lebihnya seperti itu. Tapi untuk evaluasi ke depan bahwa kita perlu pahami bahwa kepemimpinan tuh ada juga yang memang dia secara faktor dari sejak lahir dia bisa kita lihat ciri-cirinya sebagai seorang pemimpin ya. Ada yang seperti itu. Nah, tinggal bagaimana peran orang tua jika anak punya potensi dia bisa menjadi seorang pemimpin kelihatan dari sejak kecil itu mulai dibimbing dan dikembangkan. Nah, ada juga yang kepemimpinannya itu muncul ketika dia sudah berorganisasi. Jadi kepemimpinan itu harus dibentuk tidak hanya berdasarkan faktor gen yang dibawa secara hereditas, tapi juga berkaitan dengan pengalaman yang sudah dijalani. Tapi tanpa pengalaman juga harus ada kesadaran nih, kesadaran juga untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait iklim dan budaya organisasi yang memang bagian dari mata kuliah psikologi industri organisasi. Jadi atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.